Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai membaca renungan di pagi hari ini dan mendoakan pokok-pokok doa kita, mari kita menyatukan hati kita, menundukkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru, untuk nafas kehidupan yang masih dapat kami rasakan, tubuh yang sehat, untuk keluarga, untuk keadaan kami yang baik di pagi hari ini. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya Allah, kami mau mengaku dan percaya di dalam hidup yang kami jalani ini, bahwa Engkau adalah Allah Sang Pemilik kehidupan. Dan karena itu kami mau memberi hati, diri, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini memampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, di pagi hari ini kita akan menaikkan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu doa dan ketaatan yang diambil dari bacaan kita tadi. Nah, Ibu Bapak, ada seorang pemuda yang merasa disakiti oleh sahabatnya. Didorong oleh rasa kecewa, sakit hati, ia pun berdoa kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan yang dipercayainya. Bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan ia akan menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Yang ada di dalam kitab Mazmur 34 ayat 19. Dengan keyakinan itu bahwa Tuhan pasti akan menjawab doanya, sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, dan itulah yang dirasakan oleh si pemuda. Sehingga ia berpikir bahwa ketika ia meminta supaya orang yang menyakitinya disakiti lebih dalam dari dirinya, lebih dari dirinya, Tuhan pasti akan menjawabnya. Hari berganti hari, lalu berganti menjadi minggu, dan akhirnya berbulan-bulan kemudian si pemuda ini justru malah melihat kehidupan sahabatnya justru semakin baik. Seperti tidak ada masalah, dan dia pun menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena pikirnya Tuhan tidak mendengarkan dan menjawab doanya. Ibu Bapak, pernahkah kita memiliki cara pandang seperti pemuda tadi? Bahwa doa yang kita panjatkan, harapan yang kita inginkan sampaikan kepada Tuhan, jika belum dijawab oleh Tuhan, maka kita berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Dan hari ini kita pun membaca sebuah firman dari 1 Yohanes 3 ayat 22 tadi yang mengatakan bahwa Ia memberikan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia karena kita menuruti segala perintahnya. Dan ini adalah kalimat yang akan menjadi poin dari perenungan kita di pagi hari ini. Bahwa apa yang Tuhan sampaikan ketika Ia mengatakan Ia akan memberikan apa saja kita minta, itu bukanlah janji kosong, melainkan sangat berkaitan dengan apa yang kita minta, tetapi juga tentang hidup yang kita lakukan dalam hari-hari yang kita jalani. Ibu Bapak, ketika kita berdoa, kita sering luput memahami bahwa berdoa adalah cara kita mendengarkan kehendak Tuhan.
mengikuti kehendaknya dalam kerendahan hati, dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah doa justru menjadi mesin alat penjawab doa. Ketika kita berharap apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita minta kepada Tuhan uh, dengan mendorong Tuhan, menuntut Tuhan menjawab doa-doa sesuai apa yang kita inginkan dan harapkan. Dan artinya dalam doa yang demikian, kita tidak sungguh-sungguh memberi ruang untuk mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti si pemuda yang rajin berdoa, tapi doanya justru bicara tentang rasa sakit hatinya, bicara tentang keinginan dirinya yang paling dalam untuk membalas orang lain, bukan untuk meminta Tuhan menuntun dan membimbing dia. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita justru mau belajar, Ibu Bapak, belajar bahwa ketika Tuhan menyampaikan 1 Yohanes 3 ayat 22 tadi, di ayat-ayat sebelumnya, di dalam perikop-perikop sebelumnya, di dalam 1 Yohanes ini, Tuhan justru menyampaikan gitu ya, dalam tulisan ini disampaikan, penulis menyampaikan bahwa Allah adalah terang, dan bahwa Kristus telah menebus kita dan menjadi teladan dalam hidup kita, dan Ia pun memberikan perintah yang baru untuk setiap kita agar dapat hidup saling mengasihi, dan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan karena itu doa ini tidak bisa kita pahami hanya sepotong, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Tetapi kita harus memahami bahwa Tuhan menjawab doa kita ketika kita mau menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Maka doa menjadi cara kita untuk mendengarkan kehendaknya, bukan hanya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan dan harapkan. Dan karena itu, Ibu Bapak, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita, yaitu dengan mengurangi keinginan-keinginan kedagingan kita, tetapi dengan membuka ruang yang lebih dalam, lebih luas ketika kita berdoa. Berikanlah waktu ketika kita berdoa untuk hening sejenak. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Misalnya seperti pemuda tadi, kalau pemuda itu membuka ruang untuk mendengarkan suara Tuhan, mungkin isi doanya bukanlah menuntut Tuhan membalas, tetapi menyampaikan, Tuhan, apa yang dapat aku lakukan dengan luka yang sudah tergores di dalam hati? Apa yang mampu dan akan saya lakukan? Berikanlah saya kemampuan untuk mengampuni, sebab Engkau menghendaki umat-Mu untuk dapat saling mengampuni. Dan seperti itulah doa yang memberi ruang untuk mendengarkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa doa itu penuh kuasa, tetapi tidak terlepas dari bagaimana kita hidup. Doa adalah cara kita mendengarkan Tuhan dan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah dalam hidup kita, dalam kehidupan doa kita, hati kita, pikiran kita, diri kita makin selaras dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan doa-doa yang justru dapat memperpanjang, meneruskan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Demikianlah Ibu Bapak renungan kita di pagi hari ini. Jadilah para pendoa yang terus menyelaraskan keinginan hati, keinginan diri, kehendak diri dengan kehendak Tuhan. Menjadilah terang, jadilah anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami berdoa, itu bukan hanya ketika kami menyampaikan segala sesuatu keinginan kami, tetapi ketika kami mau menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Engkau.
Kami tahu Tuhan, keinginan daging kami sangatlah kuat di dalam hati kami. Tapi kami juga mau percaya bahwa ketika kami bergantung kepadamu, bahwa ketika kami percaya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk dapat mengalahkan kehendak pribadi dan menjadikan Engkau sebagai teladan hidup kami. Kami mau berdoa ya Allah bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul, kami yang sedang menantikan kesembuhan, jodoh, kerjaan, anak, cucu. Kami mau menaruh setiap keinginan kami ke dalam kehendak Tuhan. Biarlah Allah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, dan biarlah kami tetap punya pengharapan, tetap punya sukacita di dalam hari-hari yang kami jalani. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang berduka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan serta penghiburan, dan biarlah cinta kasih-Mu yang terus merengkuh dan menghapus air mata mereka. Dan biarlah mereka dapat terus merasakan, mengalami kasih Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan, Kau yang menolong setiap pemimpin kami untuk dapat terus mencari kehendak Tuhan dan melakukannya dalam setiap hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini dalam persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.